Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Mustari Bosra MA selaku pembimbing pertama. Yang saya hormati Bapak Dr. Najamuddin M. Hum selaku pembimbing kedua. Yang saya hormati Bapak Dr. Bahri SPD MPD selaku penguji pertama. Dan yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Darman Manda M. Hum selaku penguji kedua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa. Tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Endang Anastasia, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Makassar, jurusan Sejarah Prodi IPS angkatan 2019. Baik, bab pertama, latar belakang, pengertian irigasi, peranan irigasi, dan kehidupan petani padi. Pengertian irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan penyaluran air irigasi. Contohnya, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Selanjutnya, yang kedua, peranan irigasi. Apa sih peranan dari irigasi ini? Yaitu meningkatkan dan menstabilkan produksi pertanian. Nah, ketiga, kehidupan petani padi. Di mana kehidupan petani ini saya akan menjelaskan sebelum adanya jaringan irigasi dan sesudah adanya jaringan irigasi. Sebelum adanya jaringan irigasi, kondisi padang sapa sebelum adanya jaringan irigasi, para petani padi hanya memanen satu kali dalam setahun karena mengandalkan curah hujan atau biasa disebut dengan tada hujan. Sedangkan sesudah adanya jaringan irigasi, kehidupan petani padi padang sapa kondisinya seperti apa? Artinya dalam jaringan irigasi, para petani padi melakukan panen sebanyak 3 kali setahun. Karena jaringan irigasi sudah mulai ada perkembangan dan sudah memulai atau memadai air persawahan. Alasan saya memilih judul tersebut karena saya melihat kondisi di desa Padang Sapa yang saya amati pembangunan jaringan irigasi yang belum merata ke setiap area persawahan di desa Padang Sapa. Nah, hal ini yang membuat saya melatar belakangi saya mengangkat judul ini karena melihat kondisi tersebut. Selanjutnya, batasan masalah. A. Secara spasial, penelitian ini merujuk pada kehidupan petani padi di desa Padang Sapa. Dalam penelitian ini banyak mencakup wilayah-wilayah di desa Padang Sapa karena memiliki area persawahan yang sangat luas. Secara temporal, penelitian ini dibatasi antara tahun 1989 dan berakhir pada tahun 1998. C. Secara tematik, penelitian ini mengkaji tentang sejarah sosial ekonomi masyarakat di desa Padang Sapa. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana kondisi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan petani padi di desa Padang Sapa sebelum adanya jaringan irigasi dan sesudah adanya jaringan irigasi. 2. Bagaimana latar belakang munculnya jaringan irigasi di desa Padang Sapa. 3. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif jaringan irigasi bagi kehidupan masyarakat di desa Padang Sapa. Tujuan penelitian. Pertama, mengetahui bagaimana kondisi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan petani padi di desa Padang Sapa sebelum adanya jaringan irigasi dan sesudah adanya jaringan irigasi. 2. Mengetahui bagaimana latar belakang adanya jaringan irigasi di desa Padang Sapa. 3. Mengetahui sejauh mana dampak positif dan dampak negatif adanya jaringan irigasi terhadap kehidupan petani padi. Selanjutnya, manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangan pikiran bagi pemerintahan setempat untuk dijadikan landasan dalam pengembangan produksi pada sawah. 2. Dapat menambah wawasan pengetahuan kajian sosiologi, terutama yang berkonsentrasi dalam kajian sosial ekonomi. 3. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan informasi setiap kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah, khususnya pemerintahan desa Padang Sapa. Bagian B, manfaat praktis. Manfaat praktis. Dengan melakukan penelitian ini dalam suatu proses wawancara atau melakukan penelitian mendalam,
kita dapat mengetahui pola pikir dari petani itu sendiri, bagaimana cara mereka mengatasi permasalahan ekonomi dan masalah dalam mengerjakan pekerjaan sebagai petani sawah. 2. Bermanfaat bagi masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi perilaku petani pedesaan dalam menghadapi tantangan di tengah modernisasi pertanian. Yang ketiga, penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan tokoh-tokoh yang berperan di Kabupaten Luwu. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian ada beberapa bagian. Yang pertama, jenis penelitian. Di sini saya mengangkat penelitian sejarah, yaitu historical research. Penelitian sejarah yang bersifat deskriptif atau analitis. Bagian B, lokasi penelitian. Ada beberapa lokasi penelitian yang saya ambil. Yang pertama di Dinas Arsip, yang kedua Kabupaten Luwu, yang ketiga kantor irigasi di Desa Padang Sapa, dan yang terakhir di lingkungan Desa Padang Sapa tersebut. Metode penelitian. Bagian pertama di sini ada sumber data. Sumber data itu ada primer, di mana primer terbagi lagi dokumentasi seperti arsip. Yang kedua sekunder, ada buku seperti Masyarakat Petani Padi dan Kebudayaan. Teknik pengumpulan data atau heuristik. Di sini terbagi beberapa poin, ada penelitian pustaka, studi arsip, dan wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data. Di sini ada namanya kritik sumber dan interpretasi. Dan yang terakhir penulisannya yaitu saya angkat sebagai historiografi. Sekian dan terima kasih atas pemaparan proposal saya yang berjudul Pengaruh Jaringan Irigasi Terhadap Kehidupan Petani Padi di Desa Padang Sapa. Adapun kesalahan dari saya mohon dimaafkan dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.